manusia di dunia itu seperti berdagang. Kata Nabi SAW, kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua manusia dia keluar dari rumahnya seperti orang yang berdagang. Imma dia mengambil keuntungan atau imma dia mendapatkan kerugian. Tinggal kita lihat. Untung dan rugi bukan hanya duit, tapi untung dan rugi kebaikan akhirat dan keburukan akhirat. Artinya kalau dia di dunia, dia jual akhiratnya untuk dunia, maka di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tinggalkan salat untuk 1.000-2.000 perak. Dia memakan riba untuk mendapatkan harta. Ya. Dia berbuat curang untuk mendapatkan syahwat. Dia berbuat zalim kepada orang, tidak peduli lagi orang itu ridha atau tidak, untuk mendapatkan seleranya. Maka orang-orang seperti ini dia jual akhiratnya yang kekal abadi untuk dunia yang sedikit. Ya. Maka ini kita lihat, ya. Di sisi lain subhanallah ada orang dia tidak menjual akhiratnya dengan apapun juga dari dunia yang fana. Ya, maka dikatakan Nabi Muhammad SAW di dalam keluarganya seperti manusia biasa. Dia bercanda dengan istrinya, dia berbincang dengan istri dan anak-anaknya, tapi ketika datang azan atau terdengar suara azan, seolah-olah kami tidak, kata keluarganya, kami tidak mengenal beliau dan beliau tidak mengenal kita. Ditinggalkan semuanya. Sampai sebagian salaf subhanallah, dia ulama, dia pandai besi. Kalau seandainya dia lagi ngangkat palunya kemudian azan, dia nggak turunin palunya, langsung dia taruh. Nah kayak kita mungkin nanggung ya. Itu ditaruh lagi sama dia palunya, dia langsung meninggalkan aktivitas dunianya. Ya, maka mereka orang-orang yang tidak menjual dunia dengan sedikit, menjual akhirat dengan dunia yang sedikit. Dunia ini sedikit. Kenapa kita bilang sedikit? Karena seseorang kalau wafat tidak membawa apa-apa. Maka yang dia punya di mata manusia banyak, pada hakikatnya sedikit, karena tidak ada yang dibawa kecuali amal soleh. Maka kalau misalnya dunia yang qalil, yang sedikit, kepada akhirat yang kekal, yang abadi, kenapa dia jual? Makanya orang-orang yang menjual akhirat dengan dunia, rugi dagangannya. Sampai kata Allah Azza wa Jal, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Tidak beruntung perniagaan mereka dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Lihat Nabi Muhammad SAW. Beliau melewati hari-hari sampai dikatakan Nabi SAW semenjak hijrah ke Madinah. Nabi SAW di Madinah berapa tahun? 10 ya. 10 tahun. Subhanallah, 10 tahun tidak pernah 3 hari berturut-turut makan roti gandum. Artinya mungkin 1 hari roti gandum, 2 nggak ada, 2 harinya. Nggak pernah 3 hari berturut-turut makan roti gandum. Bahkan kadang-kala Nabi SAW makan kurma kering dengan keluarganya. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kita melewati beberapa hari tidak ada api yang menyala, nggak ada masakan yang bisa dimasak. Melainkan ada tetangga dia dari kaum Ansor yang suka ngirim makanan. Sampai Nabi SAW menggadaikan beberapa barangnya kepada orang Yahudi untuk makan. Dan Nabi SAW keluar dari rumahnya, bertemu dengan Abu Bakar, ditanya, ya Rasulullah, ma akhrajak? Wahai Rasulullah, apa yang mengeluarkan kamu di siang hari ini? Kata Nabi SAW, al-ju', rasa lapar, cari makan. Maka ini menunjukkan subhanallah, kalau seandainya Nabi SAW menginginkan keadaannya seperti Persia dan Romawi dengan kemegahan dan yang lainnya, pasti dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Namun Allah tidak menginginkan kecuali keadaan Nabi SAW yang paling terbaik ketika dia hidup. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, sebagian ulama mendhaifkannya, Allah Ta'ala ingin memberikan kepada Nabi SAW lembah emas. Lembah isinya emas. Pengen dikasih kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "La ya Rabb, jangan ya Allah. Da'ni aju' yauman wa ashba' yauman." Biarkan aku lapar dalam 1 hari, aku kenyang dalam 1 hari. Idza ju't, kalau aku lapar, aku meminta kepada Engkau. Wa idza syabi'at, kalau aku kenyang, aku bersyukur kepadamu. Ya, maka ini subhanallah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang di meja makannya penuh dengan hidangan, berbagai macam menu. Bahkan kadang apa yang dia inginkan tinggal dia ucap, di rumahnya bisa dia masak. Dengan itu dia tidak bersyukur kepada Allah, dengan itu masih menjual dunianya untuk akhirat. Sebagian orang tidak kekurangan, anaknya mau kuliah di mana aja bisa, mau sekolah di mana aja bisa. Keluarganya mau beli HP apa aja bisa, mau beli kendaraan apa aja bisa. Ya, dengan itu masih dia jual
akhiratnya untuk dunia yang kecil. Dengan itu dia masih meninggalkan salat. Dengan itu dia masih meninggalkan qiraatul Quran. Dengan itu dia masih berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya pas-pasan, bahkan subhanallah sebagian ulama membawakan dalam bab kitab-kitab hadis fadlul ju', keutamaan lapar dan kehidupan sederhana. Karena lapar dan kehidupan yang sederhana mengingatkan apa ya ikhwah? Akhirat. Ada zuhud. Nggak bisa orang hidup taraf. Ya. Orang nggak bisa selamanya hidup dalam keadaan glamor dan nikmat. Dan itu bukan karakter seorang mukmin. Orang mukmin tidak mungkin hidup dengan keglamoran dan kenikmatan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-badzadzatu minal iman. Kesederhanaan itu termasuk dari keimanan. Karena seseorang ya ikhwah, kalau seandainya dia punya iman, dia cinta sama akhirat, dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada akhirat, dia ingin masuk surga, dia rindu berjumpa kepada Allah Azza wa Jalla, mesti di dalam hatinya memiliki zuhud. Apa itu ikhwah zuhud? Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat kehidupan akhirat. Dia tinggalkan, bukan karena dia tidak mampu, dia mampu. Cuman dia tinggalkan karena hal tersebut tidak bermanfaat buat di akhirat. Ya, dan zuhud itu sebab orang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, wazhad fid dunya ahabbakallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Ya, dia zuhud. Ya subhanallah. Sebagian orang berlomba-lomba misalnya kendaraan. Ya, antum lihat ada orang di rumahnya sampai seperti punya showroom mobil atau motor. Ya, banyak. Nggak dipakai sama dia kecuali 2 dan 3. Sisanya dia ingin memperlihatkan ke orang kalau anak punya ini. Ya, ini bukan sifat seorang mukmin. Kalau seandainya dia cinta sama Allah, dia pasti zuhud. Kadang subhanallah ya ikhwah, kendaraan, barang, bahkan tas, pakaian atau yang lainnya, itu kalau dia jual bisa jadi satu musalla. Ya, lihat subhanallah. Sampai ada satu ustaz cerita, ada orang datang, orang kaya. Dia bilang, Ustaz, ana udah zakat, ana udah sedekah, ana udah infak, udah semuanya kata dia. Semua hak-hak harta sudah ana tunaikan. Sekarang pertanyaan ana, boleh tidak ana beli tas harganya 500 juta? Boleh apa? Lihat subhanallah. Dia kasih semuanya kata dia. Cuman ana suka sama satu tas 500 juta. Ya. Sedangkan kata Nabi SAW, wazhad fi dunya ahabbakallah. Zuhudlah engkau di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini manusia kalau dia terus taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, semakin dekat dia dengan Rabbnya, semakin dia meninggalkan dunia sedikit demi sedikit. Ya, makanya ketika para sahabat menaklukkan Persia dan Romawi, itu subhanallah di gudangnya Umar bin Khattab semua harta orang-orang Persia dan Romawi. Sampai mahkotanya itu ditaruh di gudang. Dan sahabat-sahabat hidup dengan kesederhanaan ketika dia menaklukkan kota-kota tersebut. Sampai Abu Ubaidah ketika dikunjungi sama Umar bin Khattab, masuk rumahnya subhanallah gubernur Abu Ubaidah Palestina. Umar tidak menemukan kecuali tikar tempat dia tidur, lemari menaruh dia baju dan pakaian, dan kendi buat dia berwudu. Tidak ada lagi harta yang dia miliki pada saat itu. Ya. Sa'id bin Amir al-Juhami, subhanallah, gubernur salah satu kota di Syam. Ya, tidak punya baju kecuali yang dia pakai. Sampai rakyatnya pernah ngeluh kepada Umar, ini pemimpin kita mesti dalam 1 pekan pernah 1 hari nggak keluar dari rumah. Ditanya sama Umar, kenapa kamu nggak keluar nemuin rakyatmu? Kata dia, anak nggak punya baju kecuali ini yang anak pakai. Kadang di 1 hari anak cuci, anak tunggu sampai kering baru anak keluar. Lihat subhanallah. Ya, dia cuci, dia telanjang bulat nunggu bajunya kering. Ya, maka iman apa ini kalau bukan karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla? Bukan berarti mereka nggak bisa memiliki harta, depan mereka harta. Berapapun yang mereka mau bisa mereka raih. Ya, tapi lihat subhanallah, Allah Ta'ala tidak menginginkan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buat sahabatnya, buat orang-orang terdekatnya, melainkan untuk memiliki keadaan yang paling terbaik. Cuma di sini ya ikhwah, bukan berarti orang tidak mencari harta. Ya, tapi jangan dia jadikan harta tafakhur, berbangga-bangga, berlomba-lomba. Dia jadikan harta yang dia miliki taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian dia jadikan harta bukan untuk menjual akhirat, tapi dia jadikan hartanya untuk benar-benar meraih akhirat dengan ridha Allah Azza wa Jalla. Lihat sahabat-sahabat yang fakir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat-sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah membawa pergi banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaqun bi fudala'a amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan harta mereka, kita nggak bisa. Kita nggak bisa sedekah, nggak bisa memerdekakan budak dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mau aku kabarkan dengan amalan yang dengan itu engkau bisa mengungguli mereka? Disuruh untuk bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali setiap selesai salat. Dilakukan sama orang-orang fakir. Subhanallah, orang kaya aja dengar. Akhirnya diamalkan juga sama orang kaya. Datang lagi orang-orang fakir, ya Rasulullah, teman-teman kita yang kaya mendengar, mereka mengamalkan itu. Apa kata Allah Azza wa Jal? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sudah, itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dia dikasih kaya, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan hartanya, dan engkau dikasih fakir, bersabar alal fakir. Ya, maka jadikan dunia yang Allah berikan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita tidak mendekatkan diri dengan semua yang Allah kasih, kesehatan, waktu, pikiran, harta, maka kata Allah dalam surat Al-Baqarah, "Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Maka tidak beruntung perniagaan mereka, dan juga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bishawab.